Baik, hari ini kita akan belajar IPS ya, IPS kelas 8 dengan materi konversi lahan pertanian ke lahan pemukiman dan lahan industri. Sebelumnya akan Bapak absen dulu ya. Kita absen dulu ya. Ulan ada? Ada, Agustinus, Pak. ada Agustinus? Hadir, Pak. Oke, hadir semuanya ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu yang dipimpin oleh KM kita ya, Muhammad Yunus. Silakan KM dipimpin dulu untuk doanya. Baik, Pak. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Sudah, Pak? Baik, kalau sudah, kita akan belajar. Namun sebelum kita belajar, Bapak ingin bertanya dulu. Minggu yang lalu kita membahas tentang apa? Ada yang masih ingat nggak? Pak Jeri, ingat nggak minggu lalu kita membahas tentang apa? Wah, tentang ini Pak, apa namanya, tentang interaksi Pak? Iya, baik. Minggu lalu kita membahas tentang Oke, untuk hari ini kita akan bahas tentang konversi lahan pertanian. Sebentar Bapak tampilkan dulu. Mohon ditunggu ya. Sudah terlihat anak-anak? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Baik. Nah, ini konversi lahan pertanian ke industri dan pemukiman ya. Nah, kita punya tujuan pembelajaran hari ini. Hari ini kita harus bisa memahami lalu menganalisis serta mengevaluasi pengaruh konversi lahan pertanian ke lahan industri. Dan yang terakhir kita harus bisa mempresentasikan ya di depan kelas. Nah, untuk kegiatan hari ini kita menggunakan diskusi ya, diskusi lalu kita presentasikan. Baik, nah, tolong perhatikan ini. Di sini ada dua gambar, silakan diamati dulu oleh kalian. Ya. Sudah diamati? Gambarnya belum terlihat, Pak. Baik. Wah, Belum. Belum, Pak. Gambarnya belum ada. Sudah ada belum? gambarnya belum Pak. Baru tulisan aja, Pak. Baru tulisan Pak. Baru judul aja, Pak. Ini terlihat? Sudah, Pak. Ya, Pak. Ini saja ya, sedikit lebih kecil. Sudah diamati, silakan kalau sudah diamati, Delis. Delis, ini gambar apa saja, Delis? Ini gambar sawah, Pak. Sawah Dijadikan kawasan industri sepertinya ya, Pak. Betul sekali. Ini sebuah kawasan wilayah sawah ya, lahan sawah yang dikonversi menjadi lahan industri. Nah, setelah mengamati gambar tersebut, kita lihat ke bawahnya ada beberapa pertanyaan yang sangat sederhana. Apa saja masalah yang akan timbul akibat konversi lahan dari lahan pertanian menjadi lahan industri? Lalu yang kedua, mengapa banyak terjadi perubahan lahan pertanian di pinggir kota? Ya. Dan yang ketiga, apa saja dampaknya? Lalu yang terakhir, kita carikan bagaimana solusinya. Oke, sebelum itu kita akan bagi kelompok dulu ya. Untuk kelompoknya kita akan bagi menjadi 4 orang per kelompoknya. Di sini jumlahnya ada 11, berarti ada 3 kelompok ya. Oke, kita bagi 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silakan dibagi kelompoknya. Oke, sudah dibagi kelompoknya. Bapak akan bagikan lembar LKPD-nya. Ini lembar LKPD-nya, silakan diamati dulu.
Oke. Kalau sudah diamati, di situ ada lembar yang harus diisi oleh kalian ya. Itu lahan pertanian, lalu yang kedua diubah menjadi lahan pemukiman, lalu yang ketiganya lahan pertanian menjadi lahan industri atau pabrik. Nah, baik, silakan kalian amati kata kuncinya ini ya. Kata kuncinya ini, apa saja masalah yang ditimbulkan ya ketika lahan pertanian menjadi lahan pabrik. Lalu yang keduanya, mengapa banyak didirikan pabrik di daerah pinggiran kota. Lalu yang ketiga, apa saja dampaknya. Dan yang terakhir, bagaimana solusinya. Oke, silakan kalian diskusi sekitar 20 menit. Setelah itu lalu kalian presentasikan di depan kelasnya masing-masing. Siap ya? Oke, silakan didiskusikan. Oke, sudah didiskusikan. Baik, kalau sudah didiskusikan, kita akan memaparkan hasil telah yang tadi kalian diskusikan. Yang tampil pertama yaitu kelompok 1. Silakan. Kelompok 1 untuk tampil di depan kelas. Baik, Oke, kelompok 2 sudah tampil. Kelompok 3, silakan. Baik, untuk kelompok 3, karena sudah tampil semua, dan yang paling bagus ini akan Bapak kasih bintang ya. Ini bintangnya akan Bapak siapkan, ternyata yang tampil paling bagus itu adalah kelompok 3. Baik anak-anak, tadi pembagian kelompoknya sudah beres, hasil penampilannya sudah beres. Kita masuk ke bagian evaluasi ya. Apa saja masalah yang timbul akibat konversi lahan dari lahan pertanian menjadi lahan industri? Ada yang bisa jawab nggak? Kira-kira apa saja masalah yang akan ditimbulkan ketika lahan pertanian menjadi lahan industri? Saya Pak. Ya Pak Jeri, apa Pak Jeri? Pasti yang akan terjadi adalah lahan pertanian pasti berkurang, Pak. Betul sekali. Lahan Lalu pertanian, ada pencemaran, Pak. Pencemaran, betul sekali. Ya, nah ini ya. Masalah yang akan ditimbulkan yaitu lahan pertanian pasti akan berkurang. Ya. Lalu terjadinya pencemaran. Pencemaran itu banyak ya, ada pencemaran air, tanah, ada juga pencemaran udara. Dan yang ketiga itu konversi lahan itu menular ya. Asalnya didirikan pabrik, nanti mungkin 1 tahun atau 2 tahun ke depan ada lagi pabrik-pabrik baru di daerah pinggiran kota. Oke. Selanjutnya, mengapa banyak mendirikan industri di pinggir kota? Ada yang bisa jawab nggak? Kalau di kota mah mahal, Pak. Di kampung mah tanahnya murah. Kalau di kota mahal ya, kalau di kampung murah. Betul sekali ya. Karena di pusat kota itu rata-rata harga jualnya itu sangat mahal dan lahannya juga sangat sempit. Jadi banyak yang mendirikan pabrik atau pemukiman itu di daerah pinggiran kota. Ya. Nah, ini mengapa banyak mendirikan industri di pinggiran kota. Pembangunan industri lebih memilih lahan yang strategis. Nah, ini biasanya lahan strategis ini di daerah pinggiran kota. Kalau di kita ini di daerah Subang, itu banyak di daerah mana? Di daerah Cibogo. Nah, itu banyak pabrik yang didirikan termasuk perumahan di situ. Oke, yang kedua, harga lahan pertanian relatif lebih murah karena di daerah kita ini dijualnya bukan per meter lagi. Kalau di daerah desa itu dijualnya per bata ya. 1 bata itu 14 meter. Itu. Lalu yang ketiganya pembangunan industri lebih memilih akses yang lebih mudah ya, artinya jalannya tidak padat, tidak seperti di kota gitu. Lalu yang keempat, industri dibangun dekat dengan bahan baku lahan pertanian menjadi pilihan yang baik. Nah itu. Dan yang terakhir faktor sosial budaya hukum waris.
Nah, ini dulu petani karena lahannya dijual, sekarang digantikan oleh uang. Nah, petaninya sudah tidak bisa bercocok tanam lagi. Oke, selanjutnya ini ada pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman. Tolong disimak lagi nih ya. Ada nggak dampaknya, dampak negatifnya dari lahan pertanian menjadi lahan pemukiman? Kira-kira ada nggak dampak negatifnya? Ada yang bisa Ada, jawab? Apa ayo dampak negatifnya? Lahan pertanian semakin sempit, Pak. Lahan pertanian semakin sempit, betul sekali. Ya, artinya jika nanti suatu saat lahan pertanian terus dijual, dijadikan pemukiman, suatu saat hasil produksi dari lahan pertanian kita semakin lama semakin menipis. Dan ini menjadi warning buat kita semua ya. Mungkin nanti pasokan padi, pasokan beras keluar daerah ini akan menjadi sedikit ya. Akibatnya harga mungkin akan semakin mahal nanti harga beras itu ya. Nah, ini adapun dampak negatifnya. Yang pertama, luas pertanian semakin berkurang. Yang keduanya, petani dan buruh tani kehilangan mata pencahariannya. Lalu yang ketiga, hilangnya ruang terbuka hijau. Kalau dulu lihat ke pinggiran kota itu ada sawah ya. Kalau kita pulang kampung, tapi sekarang di pinggiran kota itu bukan sawah, pabrik semuanya. Ya, pabrik kiri kanan, pabrik perumahan seperti itu. Nah, mungkin nanti suatu saat ini daerah kita juga yang ada di pinggiran kota 10 tahun yang akan datang ini habis semua. Habis dijadikan lahan industri. Oke, dan yang terakhir yang keempat, berkurangnya lahan resapan air. Ya. Jadi lahan resapan air itu berkurang. Ya. Oke. Kira-kira ada nggak solusinya? Ada nggak solusinya buat kita semua supaya penggunaan konversi lahan itu bisa kita atasi? Ada yang mau jawab? Saya, Pak. Ya. Mungkin solusinya antara lain yaitu dengan melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, Pak, di sektor pertanian. Ya. Lalu mungkin harus dikuatkan lagi tuh, Pak, kebijakan pemerintah tuh di sektor pertanian harus seperti apa, Pak? Mungkin betul, itu, Pak. Betul sekali. Pak Jeri, itu jawaban yang sangat bagus sekali. Jadi di sini peran pemerintah ya, di mana pemerintah itu harus punya peran yang sangat penting bagi kita semua. Ya. Artinya sektor-sektor di bidang aturan dan undang-undang itu harus kita terapkan ya. Nah, ini solusinya. Strategi pengendalian alih fungsi lahan pertanian secara umum meliputi pemberian bantuan dan intensif bagi petani. Biasanya ada pupuk murah, subsidi traktor dan lain-lain. Nah, itu terus kita galakan, kita kembangkan terus ya. Lalu ada juga peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor pertanian. Kalau dulu pertanian dengan model yang yang tradisional, mungkin sekarang dengan yang lebih canggih sedikit ya. Nah, lalu yang ketiga penguatan kebijakan di sektor pertanian. Nah, ini secara umum untuk penguatan itu sendiri ya sudah tertuang dalam aturan yang ada di dalam pemerintah dan juga AMDAL, analisis dampak lingkungan. Ini perlu kita perlu kita tegakkan gitu. Karena banyak di kita ini perusahaan yang membuat perusahaan yang mengalokasikan tanahnya itu secara sembarangan tanpa melihat dampak-dampaknya terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita. Oke, itu ya untuk solusinya ya. Terutama peran pemerintah ini sangat-sangat penting sekali. Nah, selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Ada yang bisa menjelaskan nggak kesimpulannya? Oke. Nah, ini untuk kesimpulannya. Bapak jelaskan konversi lahan sawah terbesar diakibatkan oleh banyaknya lahan sawah yang masuk kawasan hutan produksi. Nah, selain hutan juga di kita ini banyak sekali ya lahan-lahan yang dijadikan lahan industri ya. Sawah, hutan, terus semak belukar itu dijadikan lahan-lahan industri.
Yang keduanya, konversi tersebut disebabkan oleh beberapa variabel, yaitu biaya input, biaya irigasi, biaya produksi, aksesibilitas wilayah, harga sewa, nilai produksi, dan harga jual dan harga lahan, jumlah petani, jumlah penduduk, dan Pak Didik, pertumbuhan. mohon izin waktunya sudah selesai Pak Didik. Terima kasih. Oke. Baik, untuk refleksinya saya kasih tugas ya. Nanti kalian kerjakan tugasnya di LK, itu tugasnya PG 5 soal. Silahkan kerjakan, nanti langsung Bapak nilai. Baik, terima kasih Pak Dik ya, keren untuk penampilannya. Selanjutnya mungkin tanggapan dari teman-teman.